bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya Alfa Mandalika. Kali ini kita akan membahas tema peran lembaga pembiayaan sekunder perumahan dalam mendukung kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat. Dan podcast ini juga masih dalam rangkaian Hapernas, Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada 25 Agustus. Dan untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kresna Riza Rahab, selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, dan Bapak Sid Herdi Kusuma, selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT SMF Persero. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Kadang-kadang ini sehat ini bukan basa-basi nih, tapi nanya beneran nih kan sehat semua nih ya. Oke, sebelumnya sahabat PUPR kita semua sudah divaksin lengkap dan juga sudah melaksanakan tes dan hasilnya alhamdulillah negatif ya Pak ya. Mungkin kita bisa buka maskernya ya. Baik, mungkin saya ke Pak Kresna dulu nih Pak untuk ngobrol-ngobrol seputar tema tadi yang sudah kita sebutkan. Penyelenggaraan rumah layak huni dan terjangkau kan merupakan tanggung jawab pemerintah nih Pak, khususnya dari Kementerian PUPR. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya peran Kementerian PUPR dalam memberikan kemudahan pembiayaan rumah yang layak huni dan terjangkau? Baik, terima kasih. Gini, untuk menjawabnya saya boleh nggak lihat sejarah dulu? Oh boleh dong Pak, mungkin pengen tahu ya. Jadi pemerintah itu sudah membangun infrastruktur infrastruktur untuk bagaimana melayani masyarakat bisa membeli rumah lewat pembiayaan. Kita ingat dulu tahun 1974 pemerintah sudah memberikan Perumnas tahun 74, kemudian tahun 76 pemerintah juga sudah mendirikan Bank BTN. Dengan adanya dua infrastruktur tadi, yang satu Perumnas bangun rumahnya, BTN kasih KPR-nya untuk beli rumahnya. Oke. Kalau bicara rumah itu harus lihat dua sisi pasokan, sisi permintaan. Kemudian dalam perjalanan waktu, kita tahu Krismon 9697 ya, itu pembiayaan perumahan Bank BTN juga kolaps ya waktu itu. Kolaps dan pembiayaan banking system juga kolaps. Ya. Nah, di situ pemerintah melihat bahwa pembiayaan perumahan melalui perbankan yang sumber dananya adalah dari tabungan, itu jangka pendek. Dan itu nggak cocok untuk membiayai KPR yang sifatnya jangka panjang. Oke. Nah, itu terjadi mismatch namanya, tidak sesuaian. Untuk itu pemerintah berkeinginan bagaimana kita mengatasi permasalahan ini jangan sampai terulang lagi Krismon 9697. Maka tahun 2005 didirikanlah PT SMF ini, PT Sarana Multigria Finansial, supaya pembiayaan KPR tadi yang sebenarnya sifatnya jangka panjang bisa didanai oleh sumber dana jangka panjang, which is dari mana? Pasar modal. Ya. Pemerintah sudah mendirikan PT SMF supaya pembiayaan KPR ini bisa didanai oleh pasar modal. Jadi tidak hanya mengandalkan perbankan dari tabungan, juga dari pasar modal. Termasuk pemerintah sudah mendirikan juga namanya BP Tapera. Jadi ada pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan wajib. Ada juga pemerintah sudah mendirikan BLU PPDPP sekarang. Jadi pembiayaan perumahan yang ada berbasis APBN, dana bergulir. Jadi sebetulnya pemerintah sudah banyak mendirikan infrastruktur bagaimana supaya adanya pembiayaan perumahan yang layak, terjangkau, dan mudah diakses. Jadi luar biasa sebetulnya. Nah tinggal milenial. Milenial ini harus beli rumah dong, jangan cuma jalan-jalan aja. Karena stigmanya udah nggak mikirin rumah kayak jalan-jalan. Nah ini saya mau agak ini nih, jadi ada perubahan paradigma dari milenial ini. Mereka lebih senang jalan-jalan ketimbang beli rumah. Ya. Nanti saya cerita deh kenapa milenial harus beli rumah. Tapi nanti dulu deh. Ditahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Siddo ya Pak ya. Pak, salah satu lembaga pembiayaan perumahan yang sudah terintegrasi dengan Kementerian PUPR adalah PT SMF. Bisa dijelaskan nggak apa sih PT SMF itu Pak? Baik, terima kasih Mas Alfa. Ya. Jadi saya meneruskan apa yang Pak Kresna tadi sudah jelaskan. Ya. PT SMF itu tugasnya sangat simpel sebenarnya. Memberikan likuiditas jangka panjang kepada penyalur KPR. Sesimpel itu. Tambahannya di sini adalah pendanaan jangka panjang berasal dari pasar modal. Jadi Pak Kresna tadi bicara mengenai ada BP Tapera, ada juga dari PPDPP ya Pak ya. Yang PPDPP sebagai contoh sumber pendanaannya mayoritasnya itu dari APBN. Nah kami dari SMF diminta untuk menyalurkan atau channeling dana dari pasar modal untuk
sektor pembiayaan perumahan. Itu mungkin sedikit abstrak dulu gitu ya, tapi nanti kita through discussion, kita bisa lebih membumikan kata-kata tersebut. Intinya kita menerbitkan obligasi di pasar modal, dibeli oleh investor. Dana dari penerbitan obligasi tersebut kita channelkan. Ini bahasa Jawanya salurkan kepada penyalur KPR. Penyalur KPR ini bisa bank atau multi-finance, gitu ya. Kemudian multi-finance atau bank tersebut menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan KPR, termasuk juga untuk KPR millennials. Nah, nanti kita through discussion ini kita bisa lihat bagaimana benefit dengan adanya dana dari pasar modal yang long term, efeknya kepada bentuk atau KPR yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jelas sama Pak Si tadi, sebenarnya ada tujuan lain nggak Pak dari PT SMF? Kalau tujuan mulianya Pak, intinya kita ingin melihat seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu mungkin underline-nya adalah seluruh lapisan masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak. Intinya masih banyak masyarakat Indonesia ini yang butuh rumah, dan mayoritas dari masyarakat Indonesia kalau beli rumah itu biasanya tidak cash. Biasanya menggunakan KPR. Nah, pertanyaannya adalah apakah KPR ini sudah bisa diakses untuk seluruh lapisan masyarakat? Jawabannya belum. Disinilah peran dari kementerian, kita mensupport gitu ya, agar baik itu milenial, baik itu ASN atau masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti seniman gitu ya, atau pedagang juga memiliki hak untuk memiliki rumah dan memiliki akses terhadap KPR. Bisa dijelaskan Pak apa syarat-syaratnya kira-kira yang dari sisi yang tidak berpenghasilan tetap itu Pak? Karena kan menarik tadi kan kalau PNS dan ASN kan sudah mempunyai gaji tetap dan slip gaji segala macam, sedangkan yang honorer mungkin atau yang tadi main sama seniman itu kan tidak ada secara administrasi gitu. Ya. Mungkin Pak Kresna bisa menambahkan Pak? Satu syaratnya. Ya ada penghasilan. Harus ada penghasilan dulu. Walaupun penghasilan tidak tetap, tapi ada penghasilan. Kalau kita berkaca kepada fixed income seperti PNS, itu kan bulanan. Nah, tinggal kalau yang non fixed ini bisa harian seperti pedagang, atau bisa mingguan, atau bisa musiman seperti petani. Karena mereka income-nya itu kan penghasilannya berbasis panen, hasil panen. Nah, tinggal sebetulnya perbankan maupun finance itu bisa memperbaiki produknya lah. Jangan nagih seperti yang fixed income. Anda nagih pedagang kaki lima tiap bulan, percuma. Cara menagihnya harusnya menagihnya harian karena penghasilan mereka harian. Oh gitu. Itu lucunya pedagang kaki lima ya, UMKM. Bagi mereka cicilan 1 juta sebulan nggak bisa, berat. Kalau sebulan 1 juta gitu ya. Tapi 50.000 sehari bisa. Padahal kalau 50.000 kali 30 itu 1.500.000 lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Karena UMKM ini karakternya dia nggak bisa menyimpan karena dia putarkan lagi hari itu untuk produksi hari itu juga besoknya. Jadi uang itu habis di saat itu juga. Jadi mau tidak mau collectionnya pun atau penagihannya itu harus tiap hari. Itulah kenapa BRI yang jago di non fixed income ini penagihannya tiap hari, dia datengin tiap hari. Itulah kenapa bunga dari KPR mikro ini juga agak lebih tinggi dari KPR yang biasa. Karena biaya overhead-nya lebih tinggi. Risiko lebih tinggi. Tetapi itu, collection-nya jangan disamakan dengan PNS. Harus match antara penghasilan dia dengan penagihan. Jadi ada yang harian, ada yang mingguan. Sesuaikan dengan income-nya. Jangan Anda nagih bulanan kepada petani yang musiman. Ya belum panen Mas. Belum panen udah ditagih. Iya, dia belum panen. Masih nunggu panen dulu nih, gitu kan? Sabar dulu dong. Oke. Ke Pak Sid lagi nih Pak. Pak, sebenarnya apa sih keuntungan KPR jika dibantu dengan program SMF ini? Mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya. Jadi SMF ini kan memang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Klien kami, bisnis partner kami itu adalah perbankan dan multi-finance. Gitu ya. Jadi esensinya begini Mas, tidak kalau ada bank atau multi-finance
mereka bilang saya tidak punya dana untuk menyalurkan KPR. Ini merupakan bisa dibilang kesalahannya ada di SMF. Karena tugas kami adalah menyediakan dana tersebut dari pasar modal gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira keuntungan bagi masyarakat kalau mengambil KPR dari bank atau multi-finance yang kami support, gitu ya kira-kira begitu ya. Kami ini terus mempromosikan KPR, kami sebutnya fix sampai akhir tenor. Let's say ada program KPR untuk milenials, gitu ya. KPR-nya bisa hingga 30 tahun KPR-nya. Kita mempromosikan agar KPR tersebut cicilannya tidak berubah. Fix gitu. Fix. Kenapa? Karena kami melihat cicilan bulanan itu kalau stabil, maksudnya selalu dalam jumlah yang sama, maka masyarakat yang mengambil KPR tersebut bisa memanage keuangannya. Saya udah tahu bulan depan saya akan mengeluarkan biaya cicilan KPR sekian, dan ini akan terus seperti itu ke depannya, gitu ya. Kita tahu masyarakat keluarga lah, gitu ya, kebutuhannya terus bertambah dengan adanya putra-putri baru, putra-putrinya masuk sekolah dan lain-lain, biaya tambah gitu. Tapi dengan KPR yang fix, dia tahu biaya cicilan KPR selalu sama ya, sampai lunas. Nah, ini yang terus kita gaungkan. Kita bilang kita akan menyediakan dana jangka panjang jalur KPR. In return, gitu ya, kita mengharapkan banknya bisa menerbitkan KPR yang juga jangka panjang dan fix. Kalau dalam konteks pemerintahnya, ini yang tadi Pak Kasna bilang, ada KPR subsidi, KPR FLPP. Itu pun bisa 20 tahun ya Pak ya. Dan bunganya tidak berubah, cicilannya pun tidak berubah. Fix ya. Nah ini kita bawa ke konteks yang komersil, KPR umum. Kita berharap nanti ke depannya ini juga tersedia bagi masyarakat. Oke Pak, ini juga ada tanya lagi. Sebuah masalah dalam KPR kan adalah maturity mismatch. Sumber dana perbankan yang tersedia biasanya dalam jangka pendek. Sementara KPR itu kan jangka panjang. Nah, bagaimana nih peran SMF dalam mengatasi problem seperti itu, Pak? Saya coba lebih sederhanakan. Ya. Kebayang nggak tahun 96-97 itu semua orang narik uangnya dari bank. Takutan. Terjadi rush. Ya. Kebayang nggak saat itu sebetulnya bank sedang menyalurkan dana nasabah itu lagi ke KPR atau kredit malahan. Nah, tiba-tiba rush itu kan mereka harus siapkan uang pada saat itu juga untuk mengembalikan uang masyarakat tadi kan. Akhirnya karena nggak ada duitnya, karena sedang diputarkan, akhirnya minta BLBI. Yang terjadi saat itu adalah bunga mengambang jadi masalah. Nah, dengan adanya hadirnya SMF, oke lah, Anda KPR itu kan 15 tahun jangka waktunya. Nah, usaha SMF adalah ngasih pendanaan, sumber dana yang match 15 tahun juga. Atau per 5 tahun, 5 tahun. Jadi jangka panjang. Jadi pembiayaan jangka panjang harusnya didanai juga jangka panjang. Harus match antara pembiayaannya sama pendanaannya. Nah, dana jangka panjang itu kan nggak ada di tabungan, adanya di pasar modal. Pemerintah oke lah bikin vehicle-nya supaya dana jangka panjang di ada pasar modal ini yang panjang-panjang ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bisa disalurkan ke perbankan. Sehingga apa? KPR-nya pun bisa jadi fix nanti. Jadi nggak sampai kayak tahun Krismon 96-97 tiba-tiba KPR bunga 30%. Mendadak waktu itu kan karena inflasi segala macam. Nah, kita ingin KPR ini yang fix lah. Katakanlah nilainya 10%, ya udah 10% selama 30 tahun. Nah, itu jadi nyaman juga kan debitur walaupun pandemi Covid juga masih bisa nyicil gitu loh, Bos. Oke, Pak, sit lagi nih Pak. SMF tampaknya sedang menyasar segmen millennials nih. Kenapa sih Pak harus generasi millennials nih? Apakah mereka dianggap generasi yang nggak mau mikirin rumah sendiri atau seperti apa tuh? Begini-begini kami dulu pernah milenial pada waktunya kemarin-kemarin gitu ya. Saya ngelihatnya memang sebenarnya sama aja milenial zaman dulu yang sekarang sudah jadi kolonial sama milenial sekarang gitu ya. Esensinya pada saat kita muda itu kan kita banyak keinginan gitu ya, which is normal.
Dan membeli rumah itu menjadi prioritas, saya tidak tahu keberapa pada saat tersebut, gitu ya. Tapi ternyata setelah kami menjadi kolonial sendiri, kita sadar bahwa kalau saja pada saat saya milenial saya sudah berinvestasi di properti, keuntungannya itu berlipat-lipat, gitu ya. Nah, mungkin message ini yang mendasari kenapa kita sekarang terus melakukan komunikasi dengan para millennials, menganjurkan kepada mereka berinvestasilah di properti, khususnya untuk tempat yang akan mereka huni, jadi rumah pertama, gitu ya. Karena secara historis harga properti di Indonesia itu terus meningkat dibandingkan dengan investasi di instrumen lainnya. Mungkin yang paling stabil adalah investasi di properti. Saya tambahkan sedikit. Kita semakin kenceng sekarang karena kita melihat sekarang suku bunga atau margin dari KPR itu sedang rendah-rendahnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti menggunakan KPR. Karena bunga KPR-nya rendah sekali pada saat ini. So, bottom line-nya ini adalah the right time untuk para millennials membeli properti menggunakan KPR kalau bisa tadi yang fix. Persyaratan apa aja nih untuk memiliki KPR yang bisa dibantu oleh SMF? Mungkin Pak Kresna atau Pak Sid bisa menjelaskan. Kenapa sih milenial harus beli rumah? Ya. KPR itu dulu pertanyaannya. Gini, milenial sekarang itu kan lebih senangnya jalan-jalan ketimbang rumah. Tapi itu hanya senang sesaat. Nah, bagi Anda milenial yang masih jomblo, Nah, tuh, sama tuh. jombloan, kalau Anda lagi punya rumah atau minimal sudah akad Proses KPR aja, ya. minimal rating Anda ketika mau melamar calon nanti Udah naik itu ya? di mata mertua langsung naik. Wah, udah dapat ini 90% insya Allah akan disetujui. Approve ya, Pak? Approve, karena Anda punya rumah gitu. Itu satu. Dan Anda bagi jomblowati, Ya. nah, cobalah carilah calon yang sudah punya rumah mungkin. Gitu. Salah satu syarat ini. Karena Anda butuh kepastian kan. Iya. Sebagai apa? Anda butuh cari yang ganteng atau cari kepastian? Pastinya cari kepastian dong. Plus ganteng, Pak. Kalau si calon suami Sudah punya rumah, minimal udah proses akad minimal ya. sudah lagi cicil, Proses, wah. salah satu nilai plus. Minimal Anda nggak akan ngontrak lagi. Iya, gitu. nggak pusing lah mau kemana. Nggak apa-apa pas-pasan. Yang Tapi penting, kan pas punya rumah, Iya. pas punya mobil dan Iya, gitu. Nah, pelan-pelan ada ya. hunian lah. Itu ketika belum menikah. menikah. Kedua, setelah Anda menikah, kalau punya rumah, ini ketika contoh aja misalnya lahir anak pertama, Ya, butuh biaya, mau ke dokter, rumah sakit, kontrol ya. itu si KPR, kalau Anda punya KPR, itu bisa namanya di top up. Namanya KPR top up. Contoh gini, plafon Anda kan makin 100 juta Ya. KPR-nya. Anda kan nyicil selama 2-3 tahun, kan lama-lama plafon itu kan turun. Turun. Pokok pinjamannya. Ya. Ketika sampai 70 juta, Anda butuh pinjaman lagi deh. Top up. Ditambah lagi, top up lagi jadi 100 juta lagi, balik lagi. Tapi kan top up. cepat dapat duitnya gitu. Artinya nggak perlu minjam ke mertua atau malu lah pinjam ke mertua lagi kan, atau pinjam istri kan, atau jual gelang istri kan nggak enak lah. Kita kan laki-laki harus sudah ngasih ini, harusnya udahlah. Jadi bisa di top up tuh, Pak. Bisa di top up. Kalau bisa. udah turun tuh Tinggal telepon pinjaman. lagi loan bank officernya, aku mau top up nih. Jadi 100 juta lagi, jadi dapat 30 juta lagi kan. Jadi tapi ya nyicil lagi. Iya, ya. Tapi itu kepentingannya untuk yang tadi itu ya. Tapi kan buat anak, Iya, nggak apa-apa. iya. Tapi ingat, harga rumah makin lama makin naik juga. Iya, ya. Nah itu. Nah itu kalau punya anak. Sampai nanti kalau sudah pensiun, Iya. ada namanya reverse mortgage yang mau dikembangkan oleh SMF. Jadi si rumah itu bisa menjadi uang pensiun. Caranya gimana? Dijual lagi ke SMF, nanti dia dapat bulanan penghasilan apa pensiunan tambahan lah. Sampai nanti suami istri meninggal. Nah, suami meninggal nanti ada opsi mau dilunasin oleh anak atau rumah dijual. Rumah itu kan juga punya value yang bisa diwariskan. Janganlah kita kalau orang tua mewariskan mobil, karena mobil itu lama-lama makin tua kan nggak laku juga. Iya. Nah, tentunya kita mewariskan anak-anak itu dengan rumah atau tanah. Jadi Hunian. di umur berapapun Anda, rumah itu menjadi penting. Makanya investlah di rumah. Karena jangan diinvest di jalan-jalan.
dapatnya cuma Instagram doang. Sama likes ya Pak? Nggak ada duitnya itu. Yang ada duitnya yang beli rumah. Iya. Nah, tinggal persoalannya kenapa tidak menabung? Ya. Kenapa harus pakai KPR beli rumahnya? Nah, ini juga ada cerita sendiri. Ya. Mungkin setelah iklan-iklan berikut kali ya. Ada iklan nggak? Oh, nggak ada iklannya. Karena kalau menabung gini, kecepatan kita menabung dengan kenaikan harga rumah lebih duluan harga rumahnya. Kalah cepet gitu Kalah Pak. cepet. Jadi mau nggak mau untuk supaya balapan lari, udahlah pakai KPR aja dulu. Saya nabung nih, nabung, Ya. udah terkumpul lah, let's say 30 juta gitu. Ya. Harga rumahnya udah 50 juta. Jauh banget, 20 Makanya, juta. Anda tahu nggak rumah di BSD dulu harganya hanya 25 juta. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 90-an. 90-an, 25 juta. 25 jutaan. Sekarang Nyesel terakhir lihat kayak 700, 800. Nah, di atas 1M. Makanya jangan tunda beli rumah. Kayak tagline hari ini tuh, jangan tunda beli rumah. DP aja dulu, beli dulu, urusan belakangan. Proses aja dulu ya Pak. Proses aja dulu. Atau kalau yang Jomblowati tadi, tekenannya dulu, nanti biar suami yang nyicil. Teken gitu. dulu ntar urusan Atas nama istri dulu. Kalau Iya, bisa rumah apartemen atas nama istri. Kenapa tuh Pak? Supaya suaminya nggak kabur. Jadi kayak garansi gitu. Garanti. Lo gak bakalan kabur kan kalau gue. Kedua, biasanya anak itu ya ikut ibunya dulu kan. Gitu. Itu tuh safety buat anak juga. Makanya wahai Jomblowati, Didengerin nih. KPR. Wah, petua dari Pak Krisna nih. Mungkin Pak Sid bisa menambahkan tadi lebih detailnya lagi mengenai tadi program SMF yang bisa dijual tadi tuh Pak. Bagaimana tuh? Mungkin tambahnya sedikit Iya, nih Mas. Bahwa saya tuh baru pertama kali melihat bahwa memang pemerintah ini terus dan semakin kencang gitu ya menggalakkan kepemilikan rumah, khususnya untuk milenial. Ini bisa dilihat bahwa sekarang ada peraturan yang bisa membuat down payment itu serendah-rendahnya. Jadi baru-baru ini gitu ya, mungkin 1, 2, 3 tahun yang lalu gitu ya, ada peraturan dari OJK yang memperkenankan bank dengan DP rendah. Itu adalah salah satu hal yang mesti di take advantage nih oleh para milenial. Oke, mungkin nih Pak Kresna atau Pak Sid bisa menjawab tips-tips untuk millennials nih untuk memilih rumah melalui KPR tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dibantu jelaskan untuk teman-teman di millennials. Saya bagi 2 tipsnya ini. Ya. Tips sisi supply maupun sisi demand. Sisi demand itu maksudnya KPR-nya. Ya. Sisi supply itu maksudnya rumahnya. Oke, yang pertama mungkin apa? Rumahnya dulu. Oke. Ya. Rumah. Ya cari rumah. Ini ada tips sedikit gini. Cari rumah yang lingkungannya baik. Oke. Lingkungannya asri, nyaman, infrastrukturnya bagus. Sehingga apa? Kalau Anda beli rumah itu, value-nya akan naik. Oke. Tapi kalau lingkungan perumahannya misalnya jelek, nggak tertata rapi, berantakan, udahlah itu nilai rumah Anda nggak akan naik-naik. Jadi satu itu. Lingkungan Kedua, ya. dekat dengan transportasi. Moda Artinya, transportasi ya. Seperti stasiun atau apa. Kenapa? Cost of transportation itu juga menjadi faktor bisa mengurangi kemampuan kita mencicil rumah. Nah yang ketiga mungkin ya udah, maksud saya gini, untuk milenial tidak perlu yang luas-luas. Bangunannya ya yang kecil aja dulu, tipe 3660. 21. Kan ya. toh juga belum punya anak. Iya. Nanti tapi yang penting ada tanahnya cukup, sehingga nanti ketika anak bertambah, ada anak lahir, tambah kamar. Jadi supaya harga belinya itu nggak usah terlalu tinggi dulu. Nah, yang penting bisa tumbuh nantinya. Nah itu konsep rumah tumbuh. Nah, itu mungkin dari sisi pasokan. Dari sisi demand-nya, KPR-nya, nah ini suka banyak teman-teman milenial yang nggak paham. Sekarang gini, teman-teman PNS juga begini, Pak saya ketolak, KPR-nya nggak disetujui. Kesalahan pertama orang yang nge-apply KPR, dia lupa dia sedang ada cicilan di tempat lain, kartu kredit, cicilan apa lagi, HP, itu harusnya dilunasi dulu. Oke. Nah, karena ada di perbankan itu rasio namanya payment to income ratio atau rasio perbandingan antara cicilan dengan penghasilan. Itu maksimum 33% atau 35 atau 40%. Ketika masih ada cicilan motor, ditambah lagi cicilan calon KPR, itu melebihi 40% tadi. Udah pasti ditolak tuh. Pasti ditolak. Kan tadi rumusnya cicilan dibagi penghasilan. Ya. Cicilan dikurangi atau income-nya digedein. Caranya gimana? Joint income. Masuk di joint income itu dengan istri. Ya. Ada lagi Pak tips-tipsnya? Historical. Kadang-kadang jangan pernah gini,
perbankan itu tetap tahu Anda pernah macet di mana. Meskipun pertanyaan gini, saya pernah macet di kartu kredit tahun 2 tahun lalu, Akan ke-record. tapi sudah selesai gitu perkara. Kecuali sudah selesaikan, tapi bad story itu pasti ada. Itu akan jadi catatan mungkin Pak. Catatan. Nah, alternatif lainnya adalah begini, untuk bargaining ke perbankan, Ya. Pak kasih tahu tipsnya. Nah, ini menarik nih. DP-nya naikin. Nah, alternatif lain adalah tenornya dipanjangkan. Biasa kan ada pilihannya kan 10, 15, 20. Pengen 20. Paling Tidak mentok mau. gitu ya. Ya, mentok. Kalau beliau ini dari SMF dengan supporting SMF bisa sampai 30 tahun kalau ada, bisa didorong. Tapi kan itu ada batas usia juga kan Pak, dilihat dari usia Ya, produktif juga kan. makanya itu semakin cepat Anda milenial makin bagus. Jangan nunggu sampai 40 tahun. Di bawah 30 tahun buruan. Tunggu bawah 30. Kalau enggak nanti udah habis masa kerja Produktif sudah ya, mau ya. ini, nanti akhirnya tenornya semakin pendek, dan ketika tenor semakin pendek, cicilannya makin tinggi. Mungkin dari Pak Sid ada tips-tips buat millennials untuk pemilihan KPR. Tadi Pak Rasa bilang location itu penting gitu ya, karena selain untuk dihuni, kita juga sebagai pemilik rumah mengharapkan ada apresiasi dari harga rumah tersebut gitu ya. Mungkin sebagai tambahan, ini mungkin kita kemarin dengar lah perubahan iklim. Oke. Gitu ya. Nah, teman-teman millennials, surprisingly saya lihat mulai concern mengenai hal ini, perubahan iklim. Gitu ya. Nah, mungkin sebagai tambahannya dari rumahnya sendiri, ini sekarang sudah mulai nih Mas. Ada rumah-rumah yang memang didesain untuk menjawab tantangan mengenai perubahan iklim. Jadi mereka adalah rumah-rumah yang bersertifikasi green. Ya, green itu apa artinya? Akan terbentuk efisiensi baik dari electricity, water, dan juga material yang dipakai untuk membangun rumah tersebut. Sudah mulai ada nih. Sekarang ditawarkan rumah bersertifikasi green, gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai tambahan tadi gitu ya, para milenial yang sudah mulai concern mengenai perubahan iklim, bagaimana mereka bisa berkontribusi supaya kenaikan suhu itu bisa terjaga dengan membeli hunian yang memperhatikan lingkungan. Nah, kalau dari KPR-nya, mulailah berinvestasi di properti menggunakan fasilitas KPR yang sekarang sudah kaya, Mas. Jenisnya banyak, opsinya banyak, dan betul-betul didesain ngikutin dari profil berbagai macam masyarakat, termasuk juga milenial. Jadi kalau kita lihat sekarang, banyak itu bank-bank yang sudah punya KPR millennials, gitu ya. Memang itu KPR-nya didesain untuk memenuhi profil dari millennials. Tadi berbicara investasi, Pak Sid, selain investasi untuk membeli rumah, apakah ada produk investasi lain nih Pak yang cocok untuk generasi milenial? Ada sekali. Mohon izin Pak Kresna ini. Ya mungkin. Oke. Di luar berinvestasi di properti, gitu ya, kami dari SMF juga menawarkan namanya. Ini adalah instrumen investasi pasar modal. Seperti kalau teman-teman ini beli surat berharga retail pemerintah. Nah, itu kan pemerintah ya. Ini kami dari SMF juga mengeluarkan satu instrumen investasi namanya EBA Retail. EBA Retail. Ya, EBA itu singkatan dari efek beragun aset retail. Nah, EBA Retail ini adalah salah satu instrumen yang kami pakai untuk mengambil dana di pasar modal untuk mensupport sektor perumahan. Jadi ini double nih. Nah, dari level EBA Retailnya sendiri, ini memang didesain untuk sebenarnya millennials. Hanya dengan 100.000 mereka sudah bisa membeli atau berinvestasi di EBA Retail. 100.000 gitu ya. Dan return-nya pun, imbal hasilnya itu sangat menarik Pak. Karena sebagai contoh yang kita tawarkan sekarang, imbal hasilnya itu di atas 8%. Bunga tabungan sekarang taruh di deposito berapa Pak? Jangan juga tabungan biasa. 20% ya? Ya, ini di 8% gitu ya. Dan instrumennya ini memiliki rating tertinggi. Kalau kita sebutnya AAA. Gitu ya. Sama halnya kalau, misalnya nyebut brand nih, kayak misalnya Bank Mandiri menerbitkan obligasi.
itu mendapatkan rating AAA. Telkom itu ratingnya AAA. EBA Retail ini ratingnya sama di AAA juga. Nah ini yang mungkin nanti kalau ada waktu khususnya untuk para milenial Genwood di PUPR, kita bisa melakukan sosialisasi lah ya, memperkenalkan instrumen ini supaya nanti ada opsi bagi Genwood untuk instrumen-instrumen pasar modal. Investmentnya juga udah pakai gadget. Udah gadget semua ya? Gadget, Pak. Aplikasi Gadget, gitu ya? Atau Aplikasi. aplikasi semua ya? Betul. Kalau kita lakukan secara keliling udah nggak laku sekarang. Door to door gitu ya. Tapi sejauh ini responnya bagaimana Pak dengan EB Retail itu? Sangat menarik bagi para millennials. Kita sebelum pre-COVID gitu ya. Kami ini datang dari universitas ke universitas. Kita bikin event gitu ya. Mulai dari yang di Jakarta juga di luar Jawa gitu ya. Kita presentasikan di sana. Dan memang barang ini menarik dan dicari gitu ya. Karena hanya dengan 100.000 para millennials ini, para students sudah bisa mulai belajar berinvestasi dengan aman. Gitu ya. Betul. Caranya seperti apa tuh? Mungkin sahabat millennials mau coba join di EB Retail itu? Ya, kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu sekuritas, yaitu BNI Sekuritas, gitu ya. Nanti sangat simpel, hanya menggunakan handphone. Calon investor ini bisa login, mendaftarkan diri. Kemudian setelah itu bisa memilih instrumen namanya EBA Retail. Hanya dengan phone inilah mereka bisa mulai membeli EBA Retail. Jadi download dulu EBA Retail di Play Store gitu atau? Masuk ke BNI Sekuritas dulu ya, aplikasinya. baru masuk ke IB. Nanti pilihlah EBA Retail sebagai instrumen investasi. Simple, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan langsung kontak ke SMF. Kita akan guide step by step-nya. Dengan 100.000 langsung bisa berinvestasi gitu ya. Oke, terakhir nih Pak Kresna dan Pak Sid, mungkin ada pesan-pesan untuk para millennials nih untuk bagaimana sih kita untuk mempersiapkan untuk pengajuan KPR atau pembelian rumah atau seperti apa? Silakan Pak. Jangan lupa nanti waktu beli rumah tadi, Ya. walaupun dengan KPR, di terakhir itu ada namanya BAST, BAST. berita acara serah terima. Oke. Anda itu sebetulnya harus ngecek dulu. Jadi sebelum Anda tanda tangan, ini kadang-kadang kita hanya tanda tangan aja. Iya, Karena pengen cepat buru-buru gitu, pengen buru punya rumah, tanda tangan aja. BAST itu sebetulnya alat Anda untuk komplain. Misalnya ada yang kurang, misalnya ada bocor apa, itu saatnya lah Anda minta kepada pengembang, tolong perbaiki dulu ini, gitu. Jadi sebelum masuk rumah, cek dulu. Jadi sebelum tanda tangan BAST itu cek dulu semua rumah. Ini udah bener nggak? Kualitas sudah bener nggak? Ada yang bocor nggak ada? Nah jadi diperiksa satu-satu. Double check lagi ya. Double check lagi. Barulah setelah oke, baru tanda tangan. Ya. Misalnya kekurangan apa ya? Ini misalnya pintu ini kurang jendelanya kurang ini. Nah, gentengnya apa? di spelling Itu langsung diperbaiki tuh Pak. diperbaiki. Nah masalahnya terjadi adalah kita tanda tangan BAST tanpa ada komplain apa yang di ini. Tiba-tiba setelah itu bawa komplain. Loh kok ini? Nah masa komplain itu udah lewat. Itu nggak bisa diperbaiki tuh Pak. BAST-nya sudah tanda tanganin. Oh, jadi kita biaya sendiri gitu lah ibaratnya. Ya. Jadi mau nggak mau itu makanya itu penting sekali BAST tadi. Nah, dari sisi supply. Nah dari sisi demand, apapun yang terjadi ya KPR, ya start berhemat, mulai menabung, menyisihkan penghasilan. Jangan uang dapat penghasilan 10 juta, 10 juta. besok udah habis. Mulailah menabung, dari dulu juga orang tua kita mengatakan menabung pangkal kaya kan. Ya, gitu. hemat pangkal Pangkal kaya. Dan mulailah menabung, berlatih menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk menabung. Nah setelah itu kan begini, ketika ada record menabung secara konstan gitu konstan, itu menjadi kriteria perbankan untuk wah ini orang bagus. Oh jadi dari tabungan itu dilihat. Dilihat historical menabung kita. Jadi jangan sampai begini di tabungan kita ini. Kan Uang kita keluar masuknya nih dari bank ya. Kelihatan gaji ya. kita. Kan kelihatan tuh. Masuk Hari ini nih. dapat 8 juta. Das. 2 minggu udah habis 8 juta. Ya nggak ada saving dong. 8 juta sisakanlah sepertiganya gitu. Jangan Juta. ini. Ya, 2, 3. Sehingga lama-lama saldo itu kan meningkat. Iya. Itulah yang menjadi kriteria bank juga untuk melihat oh ini Bagus bagus nih. Jangan 100 masuk, 100 keluar, selesai. Apalagi ada minus gitu, bahaya. Bahaya. Jadi mulai menabung, mulai berhemat. Aduh. Itulah mungkin. Mungkin Pak Sid, ada yang mau ditambahkan pesan-pesan untuk para millennials dan sahabat PUPR? Cukuplah tadi semua yang kita utarakan gitu ya. Kembali lagi mulailah berinvestasi di properti sedini mungkin. Kalau kita bicara
saat ini saya rasa tidak ada waktu yang lebih tepat lagi gitu ya. Karena Momennya. pemerintah sekarang all out untuk meningkatkan kepemilikan rumah Ya. melalui berbagai macam program. Baik dari Pak Kresna, dari PUPR maupun dari perbankan dan dari SMF. Ya. Opsinya terbuka, mau dipilih mana, KPR-nya mana yang cocok, itu kembali lagi ke para milenial untuk memilih gitu ya. Tapi intinya sekarang adalah waktu yang tepat. Bisa saya tambahin Oh nggak? boleh dong Pak. Ini saatnya pengembang tuh lagi diskon besar-besaran. Saat ini. Saat ini mereka tuh lagi, pengembang tuh lagi pengen ada pembeli gitu. Mereka lagi diskon besar-besaran saat ini. Oke. Kalau mau beli ya sekarang saat Momen yang tepat nih. momen ya. yang tepat. Karena lagi, kalau dulu ya pengembang minta diskon 5 juta 10 juta mungkin agak belagu kan. Kalau sekarang mohon maaf. Mereka yang ini ya. Kita bilang saya minta diskon 20%. Oh langsung 20%. Wah, tergantung bergennya. Ya, bergennya. Tapi ya itu sekarang justru kalau mau beli ini pada saat krisis begini. Beli rumah karena diskonnya lagi besar-besaran Gilaan ya. karena mereka ingin ini ya, ingin ada pembeli supaya Ya. untuk bisa berputar lah uang itu. Nah, yang masih ada repayment capacity ini kan memang milenial nih. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, milenial benar. ini sebetulnya. Oke, dari saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kresna, Pak Sid atas waktunya. Salam Terima sehat kasih, selalu terima ya. Untuk para milenials jangan menunda-nunda lagi ya membeli rumah, dan karena ini momen yang tepat untuk mengajukan KPR. Nah, kalau sahabat PUPR ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja yang sedang dan sudah dikerjakan Kementerian PUPR atau inovasi apa saja yang sudah dikembangkan, langsung saja nih ikuti dan pantau sosial media Kementerian PUPR. Di Instagram ada @kemenpupr, di Twitter ada @kemenpu, di YouTube ada Kemenpupr, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di website ada www.pu.go.id, dan di TikTok ada @kemenpupr. Terima kasih, saya Alfa Mandalika pamit undur suara. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bersama PUPR sigap